Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Feby Ardianti dalam acara Sekilas Informasi Hukum dan CPNS. Pada siang hari ini saya akan membahas mengenai nikah siri. Sebelum saya membahas tentang nikah siri, saya akan menjelaskan apa itu perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, ada peraturan tentang kompilasi hukum Islam atau KHI. Dalam KHI pasal 2 menyebutkan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Sedangkan menurut pasal 3 KHI, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan marohmah. Lalu, menurut pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat keduanya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau untuk yang beragama Islam, dicatat di KUA atau Kantor Urusan Agama. Bagi yang di luar Muslim, dicatat di catatan sipil. Sekarang saya akan membahas tentang apa itu nikah siri. Secara bahasa, kata nikah siri berasal dari bahasa Arab yang artinya rahasia, diam-diam, atau tersembunyi. Jadi, nikah siri secara bahasa dapat diartikan dengan nikah yang dilakukan secara diam-diam, rahasia, dan tersembunyi. Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan sudah dikenal di kalangan para ulama paling tidak sejak masa Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Hanya saja nikah siri dikenal pada masa dahulu berbeda dengan nikah siri pada masa sekarang. Pada masa dahulu, nikah siri memang dirahasiakan. Penghulunya merahasiakan, saksinya merahasiakan, semuanya merahasiakan pernikahan tersebut. Nah, sekarang berbeda. Nikah siri zaman sekarang, nikahnya diketahui banyak orang, banyak tamu yang datang, semuanya hadir, saksinya ada, banyak acara. Tetapi yang membedakannya adalah tidak dicatat berdasarkan hukum agama dan tidak dicatat menurut hukum negara. Dan negara tidak menjamin pernikahan tersebut. Sekarang karena tidak dicatat, nah mau nggak mau ya, ada hak-hak atau dampak jika perempuan, saya menekankan kepada perempuan dan anak dari hasil pernikahan tersebut, dampak hukum bagi pernikahan siri ya. Otomatis seperti yang sudah saya bicarakan tersebut tadi, otomatis negara tidak menjamin pelindungan hukum. Karena negara juga tidak tahu orang tersebut sudah menikah atau belum. Karena
mereka tidak mencatat. Otomatis di KTP dia tidak tercatat sudah menikah atau belum. Nah, otomatis jika ada atau kejadian KDRT, suami mukulin istri, lalu istri yang nikah siri tersebut melaporkan kepada polisi, otomatis kasus itu bukan termasuk kasus KDRT karena negara tidak mencatat pernikahan tersebut. Otomatis itu kasus kriminal murni, bukan kasus KDRT. Itu dampak yang pertama. Nah, kedua, status pernikahannya bagi negara itu tidak diakui. Jadi di catatan sipil, wanita dan laki tersebut dianggap masih belum menikah. Nah, otomatis jika lelaki atau perempuan tersebut tidak akan mendapat akta nikah. Nah, jadi jika ada dari hasil pernikahan tersebut lahir seorang anak, maka anak tersebut akte kelahirannya hanya bisa nama ibunya karena di negara tidak mencatat bahwa telah terjadi pernikahan antara pria dan wanita tersebut. Nah, ini yang lebih parah. Jika terjadi kematian, bagaimana ahli waris? Apakah anak dari pernikahan siri mendapatkan harta warisan? Nah, dalam kompilasi hukum Islam dan hukum negara, anak dari pernikahan siri otomatis tadi yang sudah saya sebutkan, dia tidak sah atau tidak, jadi negara tidak hadir. Otomatis kalau tidak hadir, otomatis dia tidak akan mendapatkan warisan. Walaupun dia akan menggugat sengketa waris, tapi dia tidak punya bukti-bukti kecuali dia menggunakan isbah nikah atau mencatatkan pernikahan yang terdahulu yang sudah dia lakukan berdasarkan pernikahan siri. Nanti mungkin pada kesempatan yang akan datang saya akan menjelaskan itu isbah nikah. Sekarang yang terakhir. Nah, ini yang paling kadang-kadang terlewatkan oleh kita semua. Misalnya, maaf ada kejadian meninggal, misalnya di pesawat, meninggal di kereta, meninggal di mungkin naik kapal, meninggalkan ada namanya asuransi, apalagi di pesawat. Tiba-tiba ada kejadian kebakar pesawat, si suami atau istri meninggal, otomatis yang akan dihubungi siapa? Apakah suami atau istri dari pernikahan siri? Tidak. Jadi asuransi tersebut yang ahli waris itu tidak akan diserahkan kepada istri siri. Otomatis adalah keluarga, ibu, bapak. Jadi anak dari pernikahan siri atau istri dari pernikahan siri itu tidak diakui, atau dalam kata lain tidak berhak mendapatkan asuransi dari suami dari pernikahan siri tersebut yang meninggal. Nah, di sini saya akan menekankan kepada semua kaum perempuan di luar sana, hindari pernikahan siri, karena yang akan dirugikan adalah pihak perempuan dan anak. Lakukan pernikahan secara resmi. Walaupun pernikahan siri itu sah di mata
Tuhan dan agama, tetapi hak-hak hukum itu diabaikan. Jadi sebaiknya dihindari karena kita tinggal di negara hukum. Jika kita menikah dengan menggunakan nikah siri, maka negara tidak hadir dalam pernikahan tersebut. Dengan kata lain, no nikah siri. Sekilas informasi hukum pada siang hari ini. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mungkin cukup sekian sekilas informasi hukum pada siang hari ini. Terima kasih.